Pada video kali ini kita akan membahas integral dengan pecahan parsial. Ini juga salah satu pengayaan pada bab integral. Perlu kita tahu, sebuah fungsi f(x) sama dengan fx per gx, di mana fx dan gx adalah polinomial, itu disebut sebagai pecahan rasional. Nah, jika derajat fx lebih kecil dari derajat gx, dan ax ditambah b muncul sekali dalam pecahan rasional tersebut, maka terdapat pecahan parsial tunggal yang berbentuk A per AX ditambah B, di mana A itu adalah konstanta yang harus ditentukan. Selanjutnya, untuk menentukan integral dengan pecahan parsial, kita coba cermati contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, integral dari dx per x kuadrat dikurangi 4. Atau integral dari 1 per x kuadrat dikurangi 4 dx ya, sama ya. Nah, untuk bentuk 1 per x kuadrat dikurangi 4 ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per, penyebutnya kita tuliskan menjadi x ditambah 2 dikali x dikurangi 2. Kemudian dari sini bisa kita pecah menjadi bentuk pecahan parsial. Ya, ini kita tuliskan menjadi a per x ditambah 2 ditambah b per x dikurangi 2. Selanjutnya, ini kalau kita samakan penyebutnya, itu akan menjadi penyebut x ditambah 2 dikali x dikurangi 2 ya, ini tadi ya. Dengan pembilangnya adalah a dikali x dikurangi 2 ditambah b-nya dikali dengan x ditambah 2. Kemudian ini ada ax ditambah bx, atau kita tuliskan menjadi dalam kurung a ditambah b x, ini dikurangi 2a, ditambah dengan 2b per x ditambah 2 dikali x dikurangi 2, gitu ya. Sekarang perhatikan bentuk yang diberi kotak ini nilainya sama ya. Jadi untuk yang pembilangnya, perhatikan penyebutnya ini udah sama. Untuk pembilangnya 1 ini, itu nilainya sama dengan dalam kurung a ditambah b x dikurangi 2a ditambah 2b. Oke, untuk memenuhi persamaan ini, maka nilai A ditambah B di sini, ini akan sama dengan 0. Dan nilai dari negatif 2A ditambah 2B itu sama dengan 1. Jadi ketika A ditambah B-nya ini 0, 0x, 0 ya. Maka negatif 2A ditambah 2B, ini nilainya 1. Oke, dari sini kita selesaikan. A ditambah B sama dengan 0, kita peroleh A-nya sama dengan negatif B. Ini kita substitusikan, negatif 2, A-nya negatif B ya, ini tadi, ditambah 2B sama dengan 1. Jadi 4B itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 1 per 4. Dan untuk A-nya tadi negatif B, jadi A-nya sama dengan negatif 1 per 4. Selanjutnya, untuk soal ini tadi, integral dari dx per x kuadrat dikurangi 4, ini bisa kita tuliskan menjadi integral dalam kurung negatif 1 per 4 per x ditambah 2 ditambah 1 per 4 per x dikurangi 2 dx. Oke, perhatikan ini tadi ya. Untuk bentuk 1 per x kuadrat dikurangi 4, itu nilainya sama dengan a per x ditambah 2 ditambah b per x dikurangi 2 dalam bentuk pecahan parsial. Nah, A-nya tadi kan negatif 1 per 4 dan B-nya 1 per 4. Jadi kita tuliskan seperti ini. Kita selesaikan dari sini, hasilnya sama dengan ini 1 per 4-nya kita tuliskan di depan. 1 per 4 dikali integral negatif 1 per x ditambah 2 ditambah 1 per x dikurangi 2 dx. Sama dengan 1 per 4 dikali dalam kurung untuk integral negatif 1 per x ditambah 2 dx itu adalah negatif ln x ditambah 2 ya. Ditambah untuk integral 1 per x dikurangi 2 dx itu adalah ln x dikurangi 2. Dan ditambah c. Ya, ini adalah hasil dari integral dx per x kuadrat dikurangi 4. Seperti ini.
Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Integral dari 3x ditambah 5 dx per x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Kita rubah menjadi bentuk pecahan parsial dulu ya. Untuk 3x ditambah 5 per x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Ini penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat. Kemudian untuk bentuk pecahan parsialnya, itu kita tuliskan sebagai A per X ditambah 1, ditambah B per X dikurangi 1, ditambah C per X dikurangi 1 kuadrat. Dari sini kita peroleh untuk 3X ditambah 5 per X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi X ditambah 1, itu nilainya sama dengan, samakan penyebutnya ya. Penyebutnya menjadi X ditambah 1 dikali X dikurangi 1 kuadrat. Sudah sama ini tadi. Untuk pembilangnya menjadi A. A-nya berarti dikali dengan X dikurangi 1 kuadrat. Untuk yang B, B-nya di sini karena penyebutnya di sini masih X dikurangi 1, berarti dikali dengan X ditambah 1 dikali X dikurangi 1. Ditambah yang C, dikali dengan X ditambah 1. Oke, kemudian ini penyebutnya sudah sama, berarti kita cari pembilangnya. Untuk 3x ditambah 5, itu nilainya sama dengan ini ya. A dikali dalam kurung x dikurangi 1 kuadrat ditambah B dikali x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 ditambah C dikali x ditambah 1. Kita cari penyelesaiannya untuk A, B, dan C-nya. Jadi, untuk x sama dengan negatif 1, nanti ketika kalian substitusikan x-nya sama dengan negatif 1, itu A-nya akan sama dengan setengah. Kita peroleh A-nya di sini setengah. Dan untuk x sama dengan 1, ketika x-nya ini kita ganti 1, semuanya kita ganti 1, kita peroleh C-nya itu sama dengan 4. Dan untuk sembarang nilai x, nanti akan kita peroleh B-nya itu sama dengan negatif setengah. Ya, jadi selanjutnya, untuk soal integral ini bisa kita selesaikan dengan integral bentuk pecahan parsial ya. Menjadi integral, ini tadi, A-nya adalah setengah per X ditambah 1, ditambah B-nya adalah negatif setengah per X dikurangi 1, ditambah C, C-nya 4 ya, 4 per X dikurangi 1 kuadrat. dx. Oke, dari sini bisa kita tuliskan setengahnya ini ditulis di depan sama dengan setengah dikali integral 1 per X ditambah 1 dx. Kemudian ini dikurangi setengah integral 1 per X dikurangi 1 dx ditambah 4 integral 1 per X dikurangi 1 kuadrat dx. Hasilnya sama dengan setengah. Untuk yang ini, itu adalah ln X ditambah 1 dikurangi setengah. Integral dari dx per X dikurangi 1 itu ln X dikurangi 1. Dan untuk 4 dikali integral dx per X dikurangi 1 kuadrat, ini nanti bisa kalian coba selesaikan. Hasilnya adalah negatif 4 per X dikurangi 1. Jangan lupa ditambah C. Ini adalah hasil integral dari integral 3x ditambah 5 per x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi x ditambah 1 dx.